Saudara terkasih, hari ini kita masuk dalam renungan edisi 24 Maret 2021, pekan kelima masa Prapaskah, dengan bacaan-bacaan kitab suci dari kitab Daniel dan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Saudara terkasih, waspadalah terhadap virus corona. Ini adalah pesan yang kita dengar setiap hari melalui media cetak, elektronik, atau melalui ucapan-ucapan lisan yang kita dengarkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan ini saya merasa yakin bahwa banyak orang dari berbagai golongan sudah sedang mendengar kata virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 dan berusaha membangun sikap waspada terhadapnya. Terlebih, virus corona telah mengubah sikap dan tingkah laku banyak orang. Misalnya kita bisa melihat bahwa banyak orang mulai mengasihi dirinya sendiri, yaitu dengan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, melakukan social distancing, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang secara perlahan menjadi sebuah habitus atau kebiasaan yang baik. Saudara terkasih, dunia saat ini benar-benar telah menjadi satu untuk menghadapi musuh yang sama, yaitu virus corona. Tidak ada sekat-sekat berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Dan secara rohani kita dapat melihat bahwa ada begitu banyak pemeluk agama yang mulai berubah sikap dan tingkah lakunya dengan rajin berdoa dan membaca kitab suci. Maka karena virus inilah terjadilah sebuah transformasi radikal di antara setiap orang. Dan saya melihat transformasi radikal ini banyak juga di antara orang-orang Katolik saat ini. Saudara dan saudari terkasih, kita bisa melihat transformasi radikal itu berkembang di antara orang-orang Katolik, yaitu dengan sebelumnya mereka yang tidak pernah pergi ke gereja atau yang malas berdoa menjadi semakin rajin berdoa, mendoakan novena-novena tertentu, atau mengikuti misa-misa online dan sebagainya. Lebih daripada itu, ada begitu banyak orang juga yang mulai bertekun dalam beramal atau melakukan puasa dan pantang dengan lebih baik. Intinya bahwa virus corona yang menyebar, yang bertepatan juga dalam masa Prapaskah ini, semakin menyadarkan setiap orang untuk kembali kepada Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini tidak hanya berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya pada masa yang lalu, tapi juga berbicara kepada kita saat ini. Ia berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara terkasih, Tuhan Yesus sangat peduli dan mengerti terhadap kehidupan kita saat ini. Sebab itu Ia mengingatkan kepada kita semua untuk tetap tinggal dalam firman atau sabdanya. Maka seorang murid yang sejati harus senantiasa tinggal dalam sabdanya. Untuk itu Ia harus juga menunjukkan kesetiaan kepada firman, yang tidak lain adalah pribadi Yesus itu sendiri. Tinggal tetap dalam firman berarti juga tinggal tetap bersama dengan Yesus yang bersatu dengan Bapa dalam Roh Kudus, di mana Ia dapat mendengar firman dan melakukan apa yang dikehendaki Bapa dalam kehidupannya yang nyata. Sikap orang-orang Yahudi yang digambarkan dalam Injil tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita saat ini. Artinya bahwa mereka yang percaya pada Yesus, tetapi mereka juga
belum sepenuhnya setia kepada firman-Nya. Mereka masih berpikir dalam dunia mereka yang sempit. Buktinya adalah bahwa mereka tidak menerima Yesus, malah mereka hendak membunuh Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka tidak setia kepada firman. Mereka tidak setia kepada Yesus. Karena itu ia mengatakan, firman-Ku tidak mendapat tempat dalam hidup mereka. Saudara terkasih, hal yang sama juga sedang terjadi di antara kita. Seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya, bahwa banyak saudara dan saudari kita yang mendadak bertobat, mendadak datang kepada Yesus hanya sejauh doa dan firman karena virus corona dan karena takut akan kematian. Dan mungkin saya berpikir setelah itu mereka juga akan kembali kepada kehidupan mereka semula. Dan ini sungguh sangat menyedihkan, karena tandanya bahwa mereka tidak setia kepada firman. Dengan demikian pada hari ini Tuhan Yesus menghendaki supaya kita dapat bermetanoia, berubah secara radikal dalam kehidupan kita. Let us return to Jesus. Kita diundang untuk setia kepadanya dengan tinggal tetap dalam firman yang diwartakannya. Tinggal tetap dalam Injil, di mana kita dapat mendengar firman-Nya dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.